Halo, jumpa lagi bersama saya. Saya mau mengajak Anda untuk berbicara tentang memahami trik politik Jokowi ketika dia memajukan Gibran putranya berpasangan dengan Prabowo. Ya, jadi kita tahu bahwa jalan Gibran menjadi cawapres Prabowo itu tidak bisa dilepaskan dari peran Jokowi. Padahal sebelumnya hati Jokowi itu ada pada Ganjar, ya. Tetapi tiba-tiba saja Jokowi berubah haluan, ya. Dia mendukung Prabowo dengan memasangkan putranya Gibran. Nah, apa yang mau dimainkan Jokowi di sini? Kita tahu bahwa sebelum Gibran maju sebagai cawapres, ya, itu kita memiliki tiga calon, ya, tiga calon presiden. Ada Ganjar, ada Prabowo, dan ada Anies. Ya, jadi tiga nama ini yang selalu muncul dalam survei-survei elektabilitas calon presiden. Nah, jika pemilu, ya, jika pilpres ini uh, tetap berhadapan dengan tiga calon, itu maka akan ada dua putaran yang berdampak pada biaya yang cukup besar, ya. Nah, sementara itu Jokowi dia punya harapan pilpres itu hanya satu putaran saja, ya, supaya tidak membebani, ya, uang negara, ya. Nah, jadi Jokowi punya keinginan pilpres itu satu putaran, ya. Nah, untuk itulah, ya, untuk itu dimunculkan, ya, dimunculkan gagasan duet Ganjar dan Prabowo, ya. Atau Prabowo Ganjar. Jadi kita pasti ingat ketika Jokowi mengajak Ganjar dan Prabowo bertemu di pematang sawah. Ini upaya, ya, ini trik Jokowi untuk menduetkan mereka, ya, menduetkan mereka. Jadi ini semacam sinyal yang diberi Jokowi ke Megawati, ya, itu, dan didukung oleh berbagai macam survei bahwa duet Ganjar Prabowo itu tidak akan terkalahkan, ya. Akan tetapi duet ini bukan tanpa masalah, ya. Duet ini menimbulkan problem, ya. Problemnya itu siapa yang akan menjadi nomor satu, apakah Prabowo atau Ganjar, ya. Jokowi tampak sekali uh, hatinya itu, pilihannya itu jatuh pada Prabowo Ganjar karena ada perhitungan politiknya, ya. Jadi Jokowi mau mengatakan kepada PDIP, kepada Mega, tidak masalah Ganjar itu nomor dua, ya. Toh ada perhitungan politik di balik itu. Nah, mungkin Jokowi tidak menyampaikan hitung-hitungan politik tersebut, ya. Nah, ketika ini semacam disodorkan ke PDIP, ya jelas Megawati menolak, ya. Jadi Megawati tetap bersikukuh Ganjar nomor satu, Prabowo nomor dua. Kalau duet itu mau diterapkan, ya. Nah, karena tidak ada kata sepakat, inilah akhirnya muncul nama Gibran. Nah, jadi ketika
ketika Megawati menolak duet Prabowo Ganjar, akhirnya Jokowi mengusung putranya Gibran berpasangan dengan Prabowo. Ya. Jadi kira-kira apa kalkulasi politik Jokowi? Ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan mengingat usia Prabowo itu tidak lagi muda. Mengingat riwayat kesehatan Prabowo yang ya bisa dikatakan tidak baik, maka ada perhitungan Prabowo ada kemungkinan meninggal di pertengahan masa jabatannya. Itu. Bukan tidak mustahil Jokowi dia mendapat laporan dari tim dokter yang menangani para menteri, ya, sehingga dia tahu bagaimana kondisi kesehatan Prabowo. Ya, dari situlah mungkin, ya ini masih praduga, hitungan politik Jokowi, kenapa dia duet dengan Ganjar tadi itu nggak masalah. Ganjar itu nomor 2 karena ketika Prabowo itu meninggal, maka wakil lah yang akan menjadi presiden. Ya. Nah, tetapi ketika gagasannya itu duet Prabowo Ganjar itu ditolak, ya akhirnya terpaksa Jokowi mengusung putranya Gibran Rakabumi. Jadi ada peluang nanti, ya ada peluang nanti Gibran akan menjadi presiden. Nah, tetapi kembali bahwa Pilpres tetap akan 2 putaran karena ada 3 pasang. Namun Jokowi dia tetap dengan konsepnya, sehingga ada upaya supaya Pilpres itu 1 putaran. Ya, maka seringlah beberapa lembaga survei memblow up, ya, elektabilitas Prabowo Gibran itu mencapai 40-an%, bahkan sudah mendekati 50%. Malah ada lembaga survei yang mengatakan di atas 50%. Tujuannya itu supaya opini publik itu terbentuk akan jadi 1 putaran. Begitu. Jadi kalau itu terjadi, maka pastilah Prabowo dan Gibran akan menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, apabila Prabowo ini meninggal di pertengah jalan, maka Gibran akan menjadi presidennya. Menjadi pertanyaannya, siapa yang akan jadi wakil jika Prabowo itu mati dan Gibran menjadi presidennya? Ada kemungkinan itu kubu nomor 3 itu akan dipilih. Ya. Ini tujuannya untuk meredam konflik. Ini metode yang diterapkan oleh Jokowi dengan mengangkat Prabowo, rivalnya itu, sebagai masuk dalam kabinet. Bukan tidak mustahil. Ya, bukan tidak mustahil. Kalau nanti Gibran jadi presiden, akan ditarik wakil itu dari kubu nomor 3. Siapa itu? Kita tidak tahu. Nah, demikianlah trik politik Jokowi ketika dia mengusung Gibran putranya. Sekian dan terima kasih.